Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang website statik dan dinamik. Seperti apakah website-website tersebut? Di sini ada skema website statik, di mana di sini adalah komputer kita, di mana tampilan komputer kita sudah ada alamat URL dan sudah tampil dari halaman, dan komputer kita bisa menampilkan semua data tersebut dari yang namanya web server. Web server adalah layanan untuk kita memesan alamat, hosting, dan beberapa kepentingan yang lain. Dan di web server ini dia mempunyai server disk, hard disk, penempatan data. Dan di website statik, data tersebut tidak akan berubah jika yang mempunyai website tidak merubahnya. Dan kenapa dikatakan statik? Karena perubahan itu hanya oleh yang mempunyai website. Seperti itu. Karena di sini hanya komputer, web server, dan server disk. Dan semua yang ada di server disk adalah data-data yang sudah diberikan sebelumnya. Dan di sini tidak ada penambahan dari selain yang mempunyai website. Dan sekarang kita menuju ke dinamik website. Ada penambahan dari dinamik. Kalau tadi di statik kita hanya mempunyai komputer, web server, dan di sini server disk. Tapi sekarang di dinamik skemanya ini adalah komputer dan web server, tapi di web servernya ada aplikasi server. Dari aplikasi server ada database. Kedua hal ini yang memungkinkan website kita menjadi dinamik. Karena semua penambahan data yang ada di website kita itu tidak tergantung dari pemilik website itu sendiri, tapi juga tergantung pada aktivitas pengunjung. Jika website tersebut ditujukan untuk umum, maka biasanya di situ ada pendaftaran, di situ ada login, dan jika ada layanan-layanan khusus setelah orang menjadi anggota di website tersebut, dengan kita menaruhkan beberapa sistem ke dalamnya, maka data yang ada di website ini akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan aktivitas pengunjung, aktivitas anggota, bukan hanya tergantung pada pemilik website. Dan di sini kita membutuhkan PHP, aplikasi sistem. Untuk hal ini saya mau mengenalkan PHP. Dan untuk tutorial kali ini kita tidak perlu mengenal PHP karena Dreamweaver sudah bisa membuatkan skrip PHP untuk kita. Jadi kita tidak perlu mengetahui detail dari skrip yang dibuat, skrip PHP-nya, dan Dreamweaver sudah membuatnya. Dan kita hanya butuh semacam alur kerja bagaimana menggunakan Dreamweaver untuk kepentingan website yang dinamik ini. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di tutorial membuat website dinamik dengan Dreamweaver dan MySQL. Dan di tutorial ini saya mau menunjukkan banyak cara atau banyak langkah untuk mengkoneksi Dreamweaver dengan MySQL database. Jadi kita bisa menggunakan Dreamweaver berkoneksi dengan database. Dan di tutorial ini kita hanya membutuhkan dua software ini, yaitu Dreamweaver, saya memakai CS4, dan WAM Server 2. Nanti WAM Server akan disertakan dalam DVD yang sudah Anda beli ini. Dan di tutorial ini saya total
ingin membahas tentang bagaimana menampilkan data dari database dan bagaimana kita membuat data dan bagaimana rancang bangun sebuah database. Jadi kita di sini butuh pemikiran di mana data-data apa saja yang kita butuhkan di sebuah website. Di situ biasanya ada detail, dan detail itu biasanya berhubungan dengan pembuat. Kalau umpamanya artikel, ada pembuat, ada tanggal, ada kategori, ada banyak lagi. Dan di tutorial ini akan dipelajari bagaimana kita merancang bangun sebuah database. Dan setelah kita membangun database, kita akan mencoba mengkoneksi database yang sudah kita buat dengan MySQL. Di sini ada WAMP server. Kita membuat database dengan PHP MyAdmin. Setelah kita membuat data, kita akan berusaha mengkoneksi dengan Dreamweaver. Dan di Dreamweaver itu sudah ada beberapa fungsi untuk menambahkan sesuatu pada database, menghilangkan sesuatu pada database, dan juga ada login, ada banyak. Dan nanti di tutorial ini akan saya kenalkan semua fungsi-fungsi yang berhubungan dengan Dreamweaver dan MySQL. Saya akan menjelaskan total tentang Dreamweaver dan database. Jadi semua fungsi yang berhubungan dengan database dari Dreamweaver akan saya kupas di tutorial paket ini. Oke, terima kasih telah membeli produk dari asastudio.org dan selamat belajar. Dan sekarang di tutorial paling awal saya akan menunjukkan bagaimana menginstal WAMP. Di sini saya memakai WAMP server 2. Dan di sini nanti akan disertakan dalam DVD, dan double klik 2 kali pada WAMP server, lalu klik run, dan di sini yes, lalu di sini next, dan I accept the agreement, next, dan di sini secara default akan berada di C dan foldernya WAMP. Langsung saja tekan next. Dan untuk memudahkan Anda mengaktifkan WAMP, jadi nanti setiap akan kita gunakan di Dreamweaver untuk koneksi macam-macam. Saat kita membuat website, kita harus mengaktifkan WAMP terlebih dahulu. Prinsipnya seperti itu. Dan untuk memudahkan kita mengaktifkan WAMP, kita centang di bagian sini, create a desktop icon. Tekan next, dan sekarang install. Dan sekarang proses instalasi. Tunggu sampai proses ini selesai. Oke, hampir selesai. Dan di sini Explorer, langsung tekan saja open. Dan dihadapkan dengan pilihan semacam ini, saya lakukan next saja dan biarkan seperti ini. Dan di sini kita mencoba WAMP server 2, langsung kita aktifkan, finish. Dan jika Anda sudah menginstal WAMP, maka sekarang Anda di bagian sini, di bagian bawah, di sini ada icon WAMP server. Dan jika Anda klik, Anda sudah mempunyai tampilan semacam ini. Setiap WAMP aktif, maka di bagian sini akan ada logo semacam ini, dan diklik akan keluar semacam ini. Dan jika saya klik localhost, sekarang saya mempunyai tampilan localhost di web browser saya semacam ini. Dan di sini saya bisa menggunakan PHP MyAdmin untuk merancang bangun database nantinya. Dan jika saya sudah mempunyai project, nanti di your project di sini ada beberapa folder yang ditampilkan. Dan kita bisa mencek semua fungsi berjalan dengan normal. Dan sekian tutorial instalasi, dan kita langsung menuju pada setting Dreamweaver ke project. Jadi kita membuat project pada Dreamweaver.
Sekarang kita lanjutkan dengan setting Dreamweaver. Pertama, sebelum kita membuat website yang pertama dengan Dreamweaver, di sini saya mau pergi ke WAM dan www. Di www, Anda buat folder. Untuk tutorial ini, saya membuat folder website garis bawah dinamik. Semacam itu. Dan saya klik 2 kali, lalu saya membuat folder baru lagi dan saya namakan gambar. Di folder ini saya akan meletakkan semua gambar yang berada di website saya nantinya. Dan setelah saya membuat folder ini website dinamik dan gambar, saya sekarang menuju ke Dreamweaver dan di sini saya menuju ke site, new site, dan di sini saya aktifkan di bagian advance. Tampilannya akan berbeda dan saya langsung masuk ke advance. Dan di sini saya tuliskan sama supaya mudah nantinya untuk memanajemen data website garis bawah dinamik. Dan di local root folder saya pilih di bagian WAM, www, dan website dinamik. Saya klik select dan di sini local root folder saya memberikan nama website garis bawah dinamik, dan di default image folder saya klik di bagian sini dan double klik folder gambar yang berada di www, WAM, www, website dinamik, dan gambar. Saya select di sini dan di sini saya tuliskan gambar. Oke, semacam itu. Dan di sini Anda bisa membuat site root atau dokumen root, terserah Anda, dan saya aktifkan di dokumen root. Dan di HTTP address saya masukkan localhost, semacam itu, dan saya berikan website dinamik seperti yang sudah saya buat folder di WAM, dan saya menuju ke testing server dan di sini saya pilih PHP MySQL, lalu di akses lokal garis miring network, dan di sini langsung testing server folder dia sudah mendeteksi di sini, dan di URL perfect saya memberikan website garis bawah dinamik lagi. Oke, semacam itu. Dan di sini kita sudah men-setting Dreamweaver untuk folder yang kita gunakan pada website kita di sini. Saya klik OK. Dan otomatis di sini saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini ada site dan di sini sudah ada folder gambar dan di sini belum ada isinya, dan saya membuat satu file PHP di sini. Saya klik kanan, lalu new file, dan di sini PHP. Saya memberikan nama index.php. Sekarang saya buka, lalu saya coba untuk menuliskan sesuatu. Oke, saya sudah membuat semacam ini, dan Anda bisa mengklik bagian sini
preview dan saya membuka dengan Firefox, atau Anda bisa edit browser list, dan di sini Anda bisa menambahkan web browser dan tekan OK kalau sudah dipilih di browse, dan tekan OK kalau sudah, dan di sini saya langsung klik preview in Firefox, dan di sini ada perintah untuk menyimpan, yes to all, yes, yes, dan saya sudah mempunyai indeks di bagian di sini. Ada website dinamik di folder yang baru saja saya buat, dan di sini ada indeks PHP di mana saya menuliskan beberapa informasi di index.php tadi. Oke, settingan di Dreamweaver sudah kita lakukan, dan di tutorial selanjutnya saya akan mencoba membuat database untuk latihan-latihan kita, dan data-data tersebut akan kita gunakan di tutorial kita kali ini. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya.